Baik, pada kesempatan ini, pada bagian video tutorial untuk PPDB 2021 akan dijabarkan tentang syarat umum pendaftaran serta jalur dan alokasi persentase di masing-masing SMA maupun SMK. Baik, untuk syarat umum, yang pertama adalah ijazah atau keterangan kelulusan. Kemudian yang kedua adalah akte kelahiran. Yang ketiga adalah kartu keluarga, minimal 1 tahun dikeluarkan, dan juga KTP orang tua. Kemudian buku rapor semester 1 sampai dengan 5 nilai pengetahuan saja, surat keterangan ranking, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk surat keterangan lulus, keterangan ranking, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua nanti akan disediakan oleh sekolah. Namun untuk surat tanggung jawab mutlak itu nanti harus ditandatangani di atas materai oleh orang tua. Formatnya ada di sekolah. Kemudian untuk persyaratan khusus itu ada kartu program penanganan kemiskinan seperti KIS dan KIP, kemudian terdaftar di DTKS Dinsos. Kemudian ada surat keterangan domisili dari RT RW bagi yang merupakan korban bencana alam sosial. Surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas maupun anak guru. Kemudian juga surat tugas kondisi tertentu dalam penanganan COVID-19, terutama bagi tenaga kesehatan. Untuk jalur prestasi kejuaraan diharapkan menyiapkan piagam dan dokumentasi. Dokumentasinya biasanya ada foto dalam saat kejuaraan, foto saat penerimaan sertifikat atau piala, dan juga link YouTube dari video saat melakukan kejuaraan. Baik, itulah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh siswa yang akan mendaftar. Selanjutnya, untuk pendaftaran PPDB, SMA dan SMK dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni. Kemudian tahap 2 adalah tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Adapun di tahap 1 untuk SMA itu ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, jalur prestasi nilai rapot, dan kejuaraan. Sedangkan di SMK itu ada afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, dan prestasi rapot unggulan. Sedangkan di tahap kedua itu ada jalur zonasi untuk SMA, dan untuk SMK ada jalur prestasi rapot umum. Jika tidak lolos di tahap 1, itu dapat mendaftar di tahap 2. Namun, jika di tahap 1 tidak mengundurkan diri saat daftar ulang, sistem akan mengunci dan tidak bisa daftar di tahap 2. Artinya, ketika di tahap 1 diterima, namun tidak daftar ulang dan tidak melakukan pengajuan diri, maka pada tahap 2 namanya akan terkunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Nah, adapun kuota dari masing-masing jalur. Yang pertama untuk di seleksi tahap 1, ya, untuk di SMA afirmasi itu 20%. Ya, 20%. Nah, misalnya kuotanya ada 36. Ya, yang daftar 40. Mau tidak mau harus dibuang. Yang dilihat apa yang dibuang? Yang pertama adalah jarak. Jika jarak masih sama, berarti usia yang dilihat. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua wali ada 5%. Sama seperti tadi aturannya. Jika kuotanya terpenuhi, cara membuang atau cara menyeleksinya adalah jarak dan usia. Kemudian untuk nilai prestasi rapot dan perlombaan itu totalnya 25% dari kuota. Untuk prestasi rapot yang digunakan adalah rapot semester 1 sampai 5 untuk kelompok mapel A menggunakan rumus kalibrasi ranking. Kalau misalnya berdasarkan ranking kalibrasi masih sama, maka yang dilihat adalah usia. Ya, sedangkan untuk prestasi perlombaan minimal itu adalah juara 3 tingkat kabupaten atau kota. Kalaupun sama, yang dilihat adalah usia. Sedangkan untuk zonasi itu mempunyai persentase yang paling besar di SMA seksi 2, itu 50%. Yang dilihat adalah jarak. Jika jaraknya sama, maka usia akan dilihat. Baik, itu adalah seleksi di PPDB SMA.
Sedangkan untuk di SMK, ya, untuk jalur afirmasi TTM itu persentasinya adalah 20%. Jika sudah memenuhi dan sama, mungkin akan dilihat dari jarak dan usia. Kemudian tahun ini ada jalur tambahan untuk SMK seperti zonasi, di mana di sini adalah jalur prioritas terdekat 10%. Yang dilihat adalah jarak. Jadi kalau Bapak Ibu dekat dengan sekolah SMK, itu ada untuk tahun ini ada zonasi, ada di tahap pertama. Ya. Kemudian perpindahan tugas adalah 5%, prestasi adalah kejuaraan 5%, dan nilai rapot unggulan adalah 35%. Ya. Apa itu rapor unggulan? Rapor unggulan ini adalah suatu jalur di mana nilai mapel tertentu itu harus di atas 80. Makanya untuk persiapan, pastikan nilai rapot mata pelajaran IPA, bahasa Inggris, dan matematik di atas 80. Dari semester 1 sampai semester 5. Jika ada yang di bawah 80, maka tidak bisa mendaftar di jalur ini. Paling nanti di jalur rapot umum. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, rapot umum itu 25%. Yang saya bilang tadi, rapot umum tidak melihat batasan minimal. Yang penting nanti adalah pemeringkatan berdasarkan skor total dari mapel A semester 1 sampai semester 5. Baik, mungkin sekilas itu saja dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.